Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Kata-kata Huang Tian berhasil menarik perhatian Su Yang. Melihat orang ini melangkah maju untuk melihat lebih dekat, dia dengan lembut menyentuh telapak tangannya ke dinding batu. Setelah perasaan sedingin es, aura tajam seperti ujung pedang menghantam telapak tangannya. Oh! Sudut mulut Su yang tersenyum, dan dia langsung tertarik. Di antara jari-jarinya, aura yang sangat keras dan mendominasi meledak dan menghantam permukaan dinding batu. Gemuruh! Aura tirani meletus secara sembarangan, menyebabkan seluruh gua di bawah air terjun bergoyang dengan keras, diikuti oleh pecahan batu berbintik-bintik yang jatuh, mengungkapkan tulisan niat pedang yang tak tertandingi. Guanyin Jianyi. 4 karakter besar yang bersinar ada di bagian atas semua halaman, dan setiap karakter berisi sajak tau yang sangat solid dan kuat. Hoho, aku tidak menyangka masih ada master yang meninggalkan warisan di sini. Sepertinya kita masih memiliki keuntungan yang tidak terduga. Huang Tian tahu bahwa ranah Su yang tidak kalah dengan orang ini sama sekali, tetapi melihat keadaan Su yang saat ini, jelas bahwa dia secara naluriah telah mengintegrasikan dirinya ke dalam niat pedang ini. Jejak kendo yang megah dan megah pada saat ini menyerupai gelombang ceroboh yang berjatuhan, secara naluriah membanjiri pikiran Su Yang, dan bertabrakan sengit dengan warisan yang terakumulasi selama puluhan ribu tahun. Ini bisa dianggap sebagai permainan spiritual antara dua pria yang sangat kuat. Samar-samar, di kedalaman pengetahuan Su Yang tentang laut, tampaknya ada cahaya pedang besar yang mampu membalikkan awan dan hujan, mengaduk situasi di dunia spiritualnya. Su Yang mengandalkan basis kultivasinya yang menakjubkan untuk menghadapinya dalam proses ini, dia terus-menerus menelan dan mencerna sentimen yang diteruskan cahaya pedang ini kepadanya. Tanpa diduga, kesadaran ini memungkinkan Su Yang menghabiskan 7 hari dan 7 malam tanpa bergerak. Akhirnya, pada saat tertentu, Su Yang tiba-tiba membuka matanya penuh dengan ilmu pedang yang tajam. Gemuruh! Aura kuat meletus dari tubuh Su Yang tidak dapat ditahan, dan Huang Tian, yang telah tidur nyenyak, tiba-tiba terbangun. "IX, ada apa? Ada gempa?" Mata kaget Huang Tian melebar, dan melihat tulisan kendo yang telah menghilang di hadapannya, dia menatap Su Yang dengan tidak percaya. "Ya Tuhan! Anda tidak akan sepenuhnya menyerap maksud pedang ini begitu cepat, bukan? Menurut pengamatan saya, ini adalah pencapaian kendo seumur hidup dari seorang pria kuat terkemuka, dan orang kuat alam Dongtian biasa menginginkannya. Untuk sepenuhnya mencernanya. Mereka dengan kecerdasan tinggi harus pergi selama ribuan tahun. Kamu, sesama dari alam pemurnian Qi, sebenarnya hanya..." Huang Tian benar-benar tidak bisa berkata-kata tentang latar belakang dan pemahaman Su Yang, dan dunia di dalam hatinya benar-benar tidak adil. Orang yang sama, mengapa Su Yang begitu kuat seperti monster? Su Yang juga tersenyum tak berdaya, saya hanya menganggap niat pedang ini sebagai lawan saya, dan saya berdiskusi dengannya. Saya tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Oh, tidak apa-apa, bukan hal buruk kamu mewarisi Guanyin Kendo ini. Dengan kata lain, kamu telah melihat gua ini, tapi apakah masih memenuhi persyaratanmu? Su Yang mengangguk. Sangat bagus, cukup tersembunyi, dan karena air terjun di luar, suhu di sini sangat rendah, cocok dengan ciri fisik Lian Sui. Selama ada kabar dari pangeran ketiga, saya akan membentuk kembali tubuh yang sempurna untuk Bai Lian Sui. Untuk menghidupkannya kembali. Suara Su Yang sangat tenang, seolah-olah semua ini bisa dicapai begitu saja. Seperti yang diketahui semua orang, di mata Huang Tian, hidup dan mati adalah gerakan paling luar biasa di dunia. Tapi di sini di Su Yang, itu hanya sebuah pekerjaan dalam lingkup kemampuannya. Setelah memeriksa medan, Su Yang dan Huang Tian kembali ke Tian Lanzong, hanya untuk menemukan bahwa utusan yang dikirim oleh 3 pangeran telah mengirim 2 hal yang diminta oleh Su Yang ke sekte 2 hari lalu. Itu mereka? Melihat 2 kotak harta karun emas dan giok yang sangat indah di depan pembawa pesan, Su Yang tampak terkejut. "Kembali ke Yang Mulia." Yang Mulia secara khusus mengakui bahwa dia meminta Anda untuk memeriksa dan menerima sesegera mungkin, dan kemudian pergi ke tempat yang ditentukan untuk bertemu dengan Yang Muda. Yang Mulia mengatakan bahwa Anda telah memenuhi permintaannya. Janji. Oh.
Su yang sedikit terkejut, dia benar-benar tidak menyangka bahwa pangeran ketiga akan membuat permintaannya begitu cepat, tetapi dia mengangguk sambil terkekeh. Buka dua kotak harta karun emas dan giok secara terpisah. Salah satunya disegel dengan air suci mata air teratai, yang sangat jernih, dan sekotak besar mata air bermekaran penuh di tengah bunga teratai es 9 kelopak. Seperti yang diketahui semua orang, teratai es ini adalah inti dari rencana Su Yang untuk membentuk kembali tubuh Bai Lian Sui. Dan 10.000 tahun Xuanbing di peti harta karun lainnya adalah benda yang menarik jiwa yang digunakan dengan Deep Sea Blue Heart. Lian Sui, tunggu aku, tidak lama lagi kamu akan bisa kembali padaku lagi. Ketika Su Yang mengucapkan kata-kata ini, matanya dengan jelas menunjukkan gerakan dan kasih sayang. Melihat pemandangan ini di mata Ling Qingshu, itu benar-benar membuatnya merasa iri. Dia iri pada wanita yang belum pernah hidup sebelumnya, yang melahirkan dirinya sendiri 10.000 tahun sebelumnya, tetapi tinggal di hati Su Yang selamanya. Qingshu. Tua, leluhur. Su Yang memanggilnya tiba-tiba dan dengan paksa membangunkan Ling Qingshu dari keadaan kebingungan. Jaga kedua kotak ini untukku. Siapa yang berani bergerak, bunuh tanpa ampun. Aku akan pergi ke pangeran ketiga dulu. Memahami. Saat suara itu jatuh, Su Yang sudah naik ke langit, memasuki leher naga emas, dan menghilang di ujung langit. Kali ini, demi keamanan, Su Yang bahkan tidak membawa Huang Tian, dan tinggal di sekte pada saat yang sama, dan pergi menemui ketiga pangeran sendirian. Tempat di mana keduanya bertemu adalah puncak Qinlongye di perbatasan dinasti Xia besar. Berdiri di tempat ini, Anda dapat melihat ujung utara wilayah Daxia, dan hanya tempat ini yang dapat menonjolkan keagungan luar biasa dari ketiga pangeran. Dari sudut pandang Su Yang, pangeran ketiga adalah pria paling pangeran di antara banyak putra kaisar Daxia. Terlepas dari rumah kotanya, pria ini dilahirkan untuk menjadi seorang kaisar. Yang mulia. Su Yang tidak tahu kapan dia datang ke belakang ketiga pangeran, dan tidak ada orang ketiga di ujung tebing. Pangeran ketiga tidak terburu-buru untuk berbicara, tetapi menatap langit dengan begitu serius untuk waktu yang lama. Ketika Yoyo berbalik, matanya penuh harapan ketika dia melihat Su Yang. 3 hari yang lalu, ayah kaisar membuat perintah untuk memimpin pasukan saya ke utara untuk berperang melawan Departemen Kota Beiman milik Raja Utara Xiong Rui untuk sepenuhnya membersihkan perbatasan utara. Hanya dengan kalimat ini, Su Yang memahami situasi ketiga pangeran. Bagian utara selalu menjadi ancaman terbesar bagi dinasti Xia besar, dan itu juga merupakan lokasi tanah paling tandus dan pasukan asing yang paling kuat berperang. Meminta ketiga pangeran untuk bertarung secara alami bergantung pada kemampuannya, tetapi justru karena ini, ketiga pangeran terjebak dalam dilema. Jika pertempuran ini menang, Jun Yandayue, topi pangeran utara di kepala pangeran ketiga, dapat dengan mudah menjauhkannya dari inti kekuasaan. Jika Anda kalah, Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang konsekuensinya, itu hanya akan lebih menyedihkan dari ini. Dan inilah tujuan mendasar dari permohonan pangeran ketiga kepada Su Yang. Yang mulia, tolong tunjukkan cara memecahkan permainan.